ini kita mau beribadah. Sebelum beribadah kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kita mau beribadah. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Terima kasih Adik Kristela. Sekarang mari kita bangkit berdiri untuk memuji Tuhan dengan nyanyi lagu Dari Terbit Matahari. Ayo adik semua, kita puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya Dengan nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita sama-sama berdoa mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat. Titah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah yang kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah yang keenam, jangan engkau membunuh. Titah yang ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan,
jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu. Titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah pembacaan hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Adik-adik, kita sering melukai hati orang tua kita, teman-teman kita, dan orang lain sekitar kita melalui tingkah laku dan perkataan kita. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita mohon ampun kepada Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai 2. Marilah kita merendahkan diri, meminta kepada pengampunan dosa kita. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan, ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan ayat bulanan kita yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-5. 1 Korintus pasal 13, ayat yang ke-5. Demikianlah firman Tuhan. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikianlah ayat bulanan kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, sekarang mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat 1 sampai 2 ya. Ku
Mari kita mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita dengan God Bless Me Roha sambil bernyanyi dari buku ND nomor 754 ayat 1 sampai 2. Anak-anak, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan kepada kami selama ini ya Tuhan. Terlebih kepada anak-anak kami ini, di mana pada hari ini oleh Tuhan, Tuhan masih akan memberikan kami waktu dan mengizinkan kami untuk beribadah dalam nama-Mu. Sekalipun kami tidak bisa bertatap muka dengan anak kami dalam ibadah kami Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan hadir dalam setiap hati kami, dalam setiap hati anak-anak-Mu. Kiranya firman yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi pelita bagi hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita untuk hari ini adalah yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, kalau kita dengar khotbah kita pada hari ini menceritakan tentang Abraham ya. Kalau di kitab kita ini disebut Abraham sebenarnya adalah orang yang sama. Kalau di Alkitab kita ini sebutan dari Abraham itu disebut juga sebagai bapaknya orang yang percaya. Nah, ayat yang kita dengar pada hari ini adalah di mana Allah berfirman kepada Abraham,
agar Abraham meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan tanah kelahirannya, pergi ke daerah yang Abraham sendiri nggak tahu mau kemana, tujuannya kemana, mau di sana mau ngapain, dia nggak tahu. Tapi karena Tuhan yang berfirman, yang memberi perintah, Abraham nurut sama perintah Tuhan. Kenapa dia nurut? Karena Abraham itu adalah orang yang taat, orang yang beriman. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia melakukannya. Kenapa? Karena dia percaya dengan janji Tuhan bahwa suatu saat dia akan menjadi bangsa yang masyhur, yang akan dijadikan menjadi berkat bagi semua orang. Nah, untuk anak-anak, apa kira-kira yang bisa kita ambil dari khotbah kita pada hari ini? Kalau kita disuruh seperti Abraham, suruh pindah dari tempat kelahiran, mungkin ya kita tak bisa. Kita susah meninggalkan saudara-saudara kita, orang tua kita. Tapi kita nggak usah lah yang kayak bapak kita Abraham ini. Kita yang biasa-biasa aja, yang mau kita tinggalkan. Misalnya yang dulu kita orang yang malas, berarti sekarang kebiasaan-kebiasaan kita yang malas itu kita harus tinggalkan. Kita berpindah ke kehidupan yang baru, membiasakan diri menjadi orang yang rajin. Yang misalnya dulu kita malas beribadah, malas belajar, malas membantu orang tua, ya kehidupan kita yang lama itu sama kebiasaan-kebiasaan kita harus tinggalkan. Dan kita menjadi orang yang rajin, menjadi rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membantu orang tua. Nah, kalau di zaman yang sekarang ini, kalau dulu kan kita kalau melihat orang pakai masker rasanya aneh, karena kita sendiri juga nggak pakai masker. Kalau dulu kita nggak pernah lihat orang cuci tangan, tapi sekarang kita harus cuci tangan. Dulu kita nggak boleh berkumpul, sekarang ya dulu kita boleh berkumpul, sekarang kita nggak boleh lagi. Dulu sekolah, sekarang nggak boleh lagi. Kenapa? Ya karena ada virus, itu virus corona. Nah sekarang kebiasaan-kebiasaan yang lama itu, kehidupan yang lama itu kita harus tinggalkan. Kita harus berani mau menuju ke kebiasaan-kebiasaan yang baru, seperti yang sekarang. Kita pakai masker, kita cuci tangan, nggak boleh berkumpul dulu, nggak boleh sekolah. Kenapa? Agar supaya kita semua terhindar dari yang namanya penyakit, agar kita tetap sehat. Kenapa kita harus berpindah dari kehidupan yang lama kita, kebiasaan kita yang lama ke kebiasaan yang baru, agar kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi tambah rajin, menjadi orang-orang yang pintar, dan menjadi seperti yang sekarang kita bisa terhindar dari penyakit yang namanya penyakit corona. Kita harus berani berpindah dari kehidupan, dari kebiasaan lama kita. Nah, anak-anak, yang terpenting dari semua itulah, dari semua itu adalah kita harus selalu berdoa agar dalam menjalani kebiasaan-kebiasaan baru kita selalu diberkati oleh Tuhan dan kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Kita jangan lupa mendoakan orang tua kita, mendoakan kiranya penyakit yang sekarang ini, virus yang sekarang cepat berlalu, agar ke depan kita bisa berpindah ke kebiasaan-kebiasaan baru lagi, kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik dari yang sekarang. Apa itu? Kita bisa sekolah, kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman, kita bisa pergi lagi ke rumah tetangga, kita boleh main lagi. Yang lebih penting, kita bebas beribadah di mana saja kita mau. Terlebih seperti yang sekarang yang sangat anak-anak kami rindukan, kita bisa kembali beribadah di gereja kita yang kita cintai ini, di HKBP Persada. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman yang kami dengar hari ini. Lewat firman yang kami dengar hari ini, Tuhan, ajar, tuntun kami, terlebih anak-anak kami, Tuhan, agar kiranya kami semua dengan berkat Tuhan,
kami bisa melewati hari-hari kami. Kami bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kami dan berpindah ke kebiasaan-kebiasaan yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang senantiasa sesuai dengan perintah Tuhan. Berkati anak-anakku ya Tuhan, anak-anak kami sekolah minggu, berikan mereka kepintaran, berikan mereka hikmat, jauhkan dari segala penyakit-penyakit. Berkati juga setiap guru-guru sekolah minggu, setiap parhaladomu, berkati juga Tuhan setiap jemaatmu dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memberitakan Injil yuk, dengan melalui perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan firman Tuhan ya. Sekarang mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 669 ayat 1 sampai 2 ya. Mari kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.